Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sistem pemerintahan di Indonesia pada masa demokrasi liberal. Kabinet Ali Wongso. Kabinet Ali Wongso berlangsung antara 1 Agustus 1953 sampai dengan 24 Juli 1955. Kabinet Ali dipimpin oleh Ali Sastro Amijoyo dari PNI dan Mr. Wongsonegoro dari PIR sebagai wakil PM. Program kerja Kabinet Ali Wongso antara lain adalah 1. Menumpas pemberontakan DITII, 2. Melaksanakan pemilu, ketiga, mengembalikan Irian Barat, keempat, menyelenggarakan KAA. Masa pemerintahan Kabinet Ali Wongso terganggu oleh pemberontakan DITII di Aceh dan Sulawesi Selatan. Salah satu prestasi Kabinet Ali Wongso adalah menyelenggarakan KAA di Bandung tahun 1955 dengan sukses. Kabinet Ali Wongso jatuh pada tanggal 24 Juli 1955 karena peristiwa 27 Juni 1955 mengenai pergantian pimpinan TNI AD. Kabinet Ali Sastro Amijoyo I merupakan koalisi antara PNI dan NU yang dipimpin oleh Mr. Ali Sastro Amijoyo. Program kerja Kabinet Ali Sastro Amijoyo I terdiri dari 1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta menyelenggarakan pemilu. Kedua, pembebasan Irian Barat secepatnya. Ketiga, pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB. 4. Menyelesaikan pertikaian politik. Kendala-kendala masalah yang dihadapi oleh kabinet ini antara lain: A. Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga terselesaikan, seperti DITII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. B. Terjadi peristiwa 27 Juni 1955, suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI AD. Masalah TNI AD yang merupakan kelanjutan dari peristiwa 17 Oktober 1952. Bambang Sugeng sebagai Kepala Staf AD mengajukan permohonan berhenti dan disetujui oleh Kabinet. Sebagai gantinya, Menteri Pertahanan menunjuk Kolonel Bambang Utoyo sebagai Panglima AD, menolak pimpinan baru tersebut karena proses pengangkatannya dianggap tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI AD. Bahkan, ketika terjadi upacara pelantikan pada 27 Juni 1955, tidak seorang pun Panglima tinggi yang hadir meskipun mereka berada di Jakarta. Wakil KSAD pun menolak melakukan serah terima dengan KSAD baru. C. Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang menunjukkan gejala membahayakan. D. Memudahnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. E. Munculnya konflik antara PNI dan NU yang menyebabkan NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-menterinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya. Keberhasilan Kabinet Ali Sastro Amijoyo antara lain adalah persiapan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955 dan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Berakhirnya kekuasaan Kabinet Ali Sastro Amijoyo I disebabkan karena NU menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua, 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua berlangsung antara Maret 1956 sampai 13 Maret 1957 dengan dipimpin Ali Sastro Amijoyo dari PNI. Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai, yaitu PNI, Masyumi, dan NU. Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan 5 tahun yang membuat program jangka panjang sebagai berikut. 1. Perjuangan pengembalian Irian Barat. Kedua, pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD. 3. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. 4. Menyehatkan perimbangan keuangan negara. 5. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. Dan itu program pokoknya adalah 1. Pembatalan KMB. Kedua, pemulihan keamanan dan ketertiban pembangunan 5 tahun. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif, melaksanakan keputusan KAA. Keberhasilan Kabinet Ali Sastro Amijoyo antara lain: mendapat dukungan penuh dari Presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode Planning and Investment. Hasilnya adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB.
Kendala atau masalah yang dihadapi Kabinet Ali Sastromijoyo kedua. 1. Berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat. 2. Munculnya pergolakan atau kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan separatisme dengan pembentukan dewan militer seperti Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara. 3. Memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya. 4. Pembatalan KMB oleh Presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya pada orang-orang Cina karena memang mereka lah yang kuat ekonominya. Muncullah peraturan yang dapat melindungi penguasaan nasional. 5. Timbullah perpecahan antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali Sastromijoyo menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah. Sedangkan PNI berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer. Akhirnya kekuasaan Kabinet Ali Sastromijoyo kedua. Mundurnya sejumlah menteri dan masyumi membuat kabinet hasil pemilu pertama ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden. Kabinet Burhan Harahap. Kabinet ini berlangsung antara 24 Agustus tahun 1955 sampai 3 Maret 1956, dipimpin Burhan Harahap dan Masyumi. Kabinet ini berhasil menyelenggarakan pemilu tahun 1955 dengan sukses. Pada tanggal 3 Maret 1956, Perdana Menteri Burhan Harahap selaku formatur kabinet menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno, sehingga kabinet ini resmi dinyatakan dimisioner. Program Kabinet Burhan Harahap antara lain: 1. Mengembalikan kewajiban pemerintah, yaitu mengalihkan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. 2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru. 3. Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi. 4. Perjuangan pengembalian Irian Barat. 5. Politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas dan aktif. Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai dan hampir merupakan kabinet nasional karena jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini semua berjumlah 13 partai. Kabinet ini didominasi oleh Partai Masyumi walaupun terdapat banyak partai dalam kabinet ini, tapi seakan-akan hanya menjadi pelengkap saja. Selain itu, ada pihak yang menyebut kabinet ini sebagai kabinet Masyumi karena Masyumi ini mendominasi kabinet ini. PNI tidak diduduki kabinet ini, tetapi PNI bersama-sama PIR, Wongsonegoro, SKI, PKI, dan Progresif bertindak sebagai oposisi. Seakan-akan kabinet ini sebagai ganti kabinet Ali Wongso Arifin. Karena pada masa kabinet Ali Sastrowijoyo sebagai partai yang besar Masyumi untuk pertama kalinya tidak duduk dalam kabinet tersebut dan bertindak sebagai oposisi. Kabinet ini bertugas pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Pada tanggal 3 Maret 1956, Perdana Menteri Burhanuddin Harahap selaku formatur kabinet menyelenggarakan mandatnya kepada Presiden Soekarno, sehingga kabinet ini resmi dinyatakan demisioner. Partai anggota Kabinet Burhan Harahap antara lain: Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Partai Indonesia Raya, Partai Syarikat Islam Indonesia, Demokrat Nahdlatul Ulama, Partai Sosialis Indonesia, Partai Katolik Republik Indonesia, Partai Buruh, Partai Rakyat Nasional, Partai Republik Indonesia Raya, Partai Rakyat Indonesia, Partai Kristen Indonesia. Kendala atau masalah yang dihadapi Kabinet Burhan Harahap. Banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintah dianggap menimbulkan ketidaktenangan. Berakhirnya kekuasaan Kabinet Burhan Harahap. Dengan berakhirnya pemilu, maka tugas Kabinet Burhan Harahap
dianggap selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga kabinet pun jatuh. Akan dibentuk kabinet baru yang harus bertanggung jawab pada parlemen yang baru pula. Kabinet Juanda. Kabinet Juanda dilantik tanggal 9 April 1957 dengan dipimpin oleh Insinyur Juanda. Kabinet ini merupakan Zaken Kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Dibentuk karena kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar pengganti UUDS 1950, serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik. Program kerjanya disebut Pancakarya, sehingga sering juga disebut sebagai Kabinet Karya. Programnya yaitu 1. Membentuk Dewan Nasional. 2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia. 3. Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB. 4. Perjuangan pengembalian Irian Jaya. 5. Mempergiat atau mempercepat proses pembangunan. Semua itu dilakukan untuk menghadapi pergolakan yang terjadi di daerah. Perjuangan pengembalian Irian Barat menghadapi masalah ekonomi serta keuangan yang sangat buruk. Keberhasilan Kabinet Juanda antara lain adalah 1. Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Juanda, yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. 2. Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya, sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin. 3. Mengadakan musyawarah nasional atau MUNAS untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Musyawarah ini membahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah RI. 4. Diadakan musyawarah nasional pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik. Kendala atau masalah yang dihadapi oleh Kabinet Juanda antara lain. 1. Kegagalan yang menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah semakin meningkat. Hal ini menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi terhambat. Munculnya pemberontakan seperti PRRI atau Permesta. 2. Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya. 3. Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di depan perguruan Cikini saat sedang menghadirkan pesta sekolah tempat putra-putrinya bersekolah pada tanggal 30 November 1957. Peristiwa ini menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam kesatuan negara. Berakhirnya kekuasaan Kabinet Juanda berakhir saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI, yaitu demokrasi terpimpin.